Umat yang terkasih, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebrae. Kata Tenebrae berarti bayang-bayang atau kegelapan. Dalam kebaktian ini, kita akan mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai penyalipannya. Sementara bagian-bagian kisah sengsara dibacakan, satu persatu, ketujuh lilin yang telah kita nyalakan dari minggu ke minggu selama masa Prapaskah akan dipadamkan satu demi satu. Setelah semua lilin padam, sebuah lilin menyala akan kembali dihadirkan di dalam ruang ibadah ini. Sebagai tanda bahwa sesungguhnya Kristus sang terang dunia itu tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Marilah kini kita mulai menghayati kisah sengsara Kristus. Mari kita menaati nasihat-nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di malam Getsemani, di mana ia berkata, "Tinggallah bersamaku. Berjaga-jagalah 1 jam saja bersama aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Mari kini kita hening sejenak dan mengarahkan hati kita kepada Kristus.
Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 murid itu. Ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Dengan sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku, ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku ya Tuhan. Dia yang bersama aku mencelupkan tangannya ke dalam mangkuk ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang membuat anak manusia itu diserahkan. Lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu berkata, Bukan aku, ya Rabi. Engkau telah mengatakannya. Bukan aku. Bukan aku ya Tuhan. Begitulah Yudas bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya ia hanya pura-pura bertanya, karena di dalam hatinya dia sadar betul bahwa dirinya telah berkhianat. Pengkhianatan adalah sebuah pelanggaran terhadap suatu kontrak. Kita berkhianat ketika kita merusak kepercayaan yang selama ini telah diberikan oleh orang lain atau sekelompok orang kepada kita. Alih-alih mendukung mereka yang selama ini menjadikan kita kawan, diam-diam kita malah mendukung kelompok lawan atau saingan. Pada saat berkhianat, kita menjadi seperti serigala berbulu domba. Dari luar kelihatan tulus, kelihatannya polos. Namun di dalam hatinya telah tertanam rencana bulus. Pengkhianatan adalah tindakan yang sangat menyakitkan bagi orang yang dikhianati. Tuhan Yesus telah mengetahui rencana pengkhianatan Yudas. Tetapi ia memilih untuk tidak sakit hati. Ia justru mengingatkan Yudas tentang betapa berdosanya seseorang yang nekat untuk berkhianat, apalagi hanya demi keuntungan yang sesaat. Sayang, Yudas terlanjur hanyut. Ia hanyut terlalu dalam di dalam bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang pengkhianatan. Ia dikuasai oleh rencana pengkhianatan yang telah disusun rapi dan siap dieksekusi beberapa jam lagi. Malam ini, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi pengkhianat seperti Yudas. Berhentilah meneruskan rencana pengkhianatan dalam bentuk apapun. Berhentilah untuk meneruskan rencana pengkhianatan yang ada di dalam hati dan pikiran kita sebelum semuanya menjadi terlambat. Apakah saudara tengah berkhianat kepada seseorang atau sekelompok orang? Baik itu pasangan, keluarga, teman dekat, atau siapapun juga. Apakah saudara terus menutupi pengkhianatan itu dengan berkata seperti Yudas, bukan aku? Ataukah saudara bersedia untuk berhenti berkhianat, kembali ke jalan yang sempit dan lurus?
Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan juga gelisah. Lalu katanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi lagi dan berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan suatu tanda kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Segera ia mendekati Yesus dan berkata, Salam, Rabi. lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? mereka pun mendekat, memegang Yesus dan menangkapnya. Malam itu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditemani oleh para murid. Tetapi ia merasa sendirian. Sebab tak seorang pun mengerti apa yang benar-benar Yesus alami dan rasakan. Di satu sisi, Tuhan Yesus merasa gentar. Ia sangat ketakutan ketika menghadapi bayang-bayang penangkapan yang sesaat lagi akan tiba. Namun di sisi lain, para murid malah tertidur ketika ia meminta mereka berjaga-jaga dan berdoa. Kita mungkin pernah juga merasakan kesepian yang Tuhan Yesus alami. Sepi dan sendiri
saat diperhadapkan pada puncak pergumulan atau titik-titik terendah kehidupan kita. Bahkan di tengah keramaian, saat dikelilingi oleh orang-orang yang mengaku dekat, kita tetap bisa merasakan bagaimana kesepian dan kesendirian itu menghantam begitu keras. Orang bisa berkata apapun, bahkan memberikan banyak sekali nasihat. Tetapi nyatanya, mereka tetap tidak bisa benar-benar merasakan apa yang kita alami. Tak jarang kita bergumul di dalam sepi dan kesendirian. Yesus berada di dalam bayang-bayang kegelapan, bayang-bayang penangkapan, dan tak seorang pun merasakan apa yang ia alami. Pergumulan Tuhan Yesus di tengah ketakutan dan kesepian yang luar biasa itu, pada akhirnya dapat ia menangkan ketika ia berserah diri seutuhnya. Berserah untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang ada di depannya. Yesus akhirnya berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Apakah saudara tengah berada di dalam bayang-bayang penangkapan? Apakah ada hal yang begitu membelenggu dan membuat saudara merasa resah, merasa takut, gentar, kesepian dan sendirian? Apakah saudara mau belajar dari Yesus yang menyerahkan diri menghadapi apapun yang terjadi di depannya, seraya berdoa, "Ya Tuhan, jikalau semua yang terjadi nanti tidak sesuai seperti apa yang aku harapkan, jadilah kehendak-Mu."
Sementara itu, Petrus duduk di luar halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, Engkau juga selalu bersama Yesus, orang Galilea itu. namun ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksud. ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba perempuan lainnya melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini selalu bersama Yesus, orang Nazaret itu. ia menyangkal lagi dengan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari logatmu. Benar, terlihat dari logatnya, benar. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Seketika itu juga berkokoklah ayam. Petrus pun teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Petrus tidak pernah berniat untuk menyangkal Yesus. Sama sekali tidak. Buktinya, saat Yesus ingin ditangkap, ia justru mengangkat pedang. Ia berusaha membelanya. Namun setelah Yesus berhasil ditangkap, rasa khawatir dan takut mulai menguasai dirinya. Pikirnya, kalau Tuhan Yesus saja dengan mudah bisa ditangkap tanpa sempat membela diri, apalagi dirinya. Saat itulah Petrus memasuki bayang-bayang penyangkalan. Ia mulai merasa berada dalam posisi yang terjepit dan berbahaya. Ia takut kehilangan nyawanya. Tepat pada saat itu, beberapa orang mengenalinya sebagai pengikut Yesus. Maka secara spontan, sebagai mekanisme pertahanan diri, Petrus menyangkal bahwa dirinya mengenal Yesus. Ia berkata, "Aku tidak kenal orang itu." Ia membalikkan badannya, bersikap seolah-olah tidak mengenal Tuhan. Malam itu, Petrus memang berhasil mempertahankan nyawanya. Tetapi ia kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Sebab ia gagal mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Apakah kekhawatiran dan ketakutan kadang membuat saudara mengkhianati Yesus? Apakah demi mempertahankan harta, kekasih, karir, kuasa atau jabatan, saudara berani mengatakan, "Saya bukan Kristen," atau bahkan menyamarkan identitas Kristen saudara, lebih memilih gak mau repot, gak mau peduli, tutup mata dan telinga, tutup hati kepada semua hal yang terjadi di sekitar kita? Apakah di dalam hati kita punya keyakinan bahwa ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka semua yang kita butuhkan akan Tuhan sediakan? Percayakah kita akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik?
Ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur, gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Engkau sendiri mengatakannya. Ketika tuduhan terhadap dia dijatuhkan oleh imam-imam dan imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" namun ia tidak menjawab sepatah kata pun. Sehingga gubernur itu sangat heran. Namun imam-imam kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Barabas! Barabas! Bebaskan Barabas. Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Ia harus disalibkan. Namun, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Ia harus disalibkan. Salibkan dia. ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, "Shalom, hai Raja orang Yahudi." Pontius Pilatus tampil sebagai hakim untuk menentukan apakah Yesus telah melakukan suatu pelanggaran. Sayangnya, ia bukan hakim yang berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia lebih bersikap sebagai politikus, ingin menjadi pemimpin populis yang disukai oleh pemimpin agama dan orang banyak. Maka ia pun menuruti yang mereka inginkan, melepaskan Barabas yang adalah seorang penjahat semata-mata agar Yesus dapat dijatuhi hukuman mati. Lalu Pilatus mencuci tangan, tanda tak bersalah. Sang hakim yang sekaligus pemimpin bangsa ini lepas tangan. Ia menyalahkan para penghasut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus. Menjadi seorang yang rela menegakkan keadilan dan kebenaran memang sulit. Apalagi jika hanya memikirkan kerajaan dunia tanpa memedulikan prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, dan kebenaran. Apakah saudara
menjalani hidup ini dengan mencari kerajaan Allah, yakni mengejar kasih, keadilan, dan kebenaran? Ataukah saudara hanya mengejar kerajaan dunia dengan mengutamakan harta, kuasa, atau popularitas pribadi dan menjual iman kita? Apakah saudara sering bersikap cuci tangan seperti Pilatus, melemparkan kesalahan kepada pihak lain ketika melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran? Bagi saudara, apakah menjaga citra diri lebih penting daripada menjaga hati yang tulus dan bersih? Sesudah mengolok-ngolokkan dia,
mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene baru saja datang dari luar kota. Ia melihat orang berkerumun sambil mengolok-olok Yesus. Ia belum mengenal Yesus. Mungkin belum juga pernah mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi ia bersimpati saat melihat Yesus berjalan sempoyongan sambil memikul salibnya yang berat. Lalu tiba-tiba beberapa tentara memaksanya untuk memikul salib Yesus. Simon dipaksa, tetapi tidak merasa terpaksa. Ia memilih untuk tidak bersungut-sungut saat dipaksa memikul salib yang berat. Yang ia inginkan hanyalah mengurangi beban yang harus dipikul Yesus karena beratnya kayu salib itu. Dengan perlahan, Yesus dan Simon berjalan sambil memikul kayu salib itu. Mereka menanjak bukit menuju Golgota. Keduanya berjalan dalam senyap, tanpa bicara. Namun demikian, bayang-bayang iman mulai muncul di hati Simon. Ia merasakan kedekatan batin dengan Yesus saat memikul salibnya. Pengalaman inilah yang mengubah jalan hidup Simon secara perlahan, namun pasti. Bermula dari simpati, Simon kemudian menjadi murid sejati. Pada saat saudara harus memikul salib yang dibebankan atas diri saudara, apakah saudara menjalaninya dengan bersungut-sungut? Dengan keluhan yang tiada habisnya? Ataukah saudara justru bersedia untuk memikulnya dengan rela? Apakah ketika saudara mengaku sebagai pengikut Kristus, saudara benar-benar rela menanggung kesukaran, celaan, ketidaknyamanan, hal-hal yang terasa berat demi mempertahankan hidup beriman?
Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya, mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku anak Allah. Pada waktu disalibkan, Yesus bukan hanya menderita secara fisik. Ia juga dilecehkan lewat kata-kata dari orang banyak yang ada di sekitarnya. Pelecehan adalah perilaku merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang. Semakin lama Yesus berada di kayu salib, semakin banyak pelecehan yang ia terima. Mula-mula pelecehan itu datang dari para serdadu yang mengolok-olok dia. Kemudian dari penyamun yang ada di sisinya dan orang-orang yang kebetulan lewat di sana. Mereka semua menghina dirinya. Akhirnya, pelecehan paling menyakitkan datang dari para pemuka agama, yakni imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Mereka semua menghina Yesus. Karena Yesus tidak mau membuktikan kuasanya dengan turun dari salib itu untuk menyelamatkan diri. Ucapan mereka tidak hanya melecehkan, tetapi juga menghasut orang banyak. Mereka ingin menunjukkan bahwa Yesus bukanlah pemimpin agama sejati, apalagi seorang Mesias. Ia tidak lebih dari seorang penista agama. Ketika berada dalam bayang-bayang pelecehan, Tuhan Yesus memilih untuk tidak membalas. Ia bahkan tidak membuka suaranya. Namun di saat yang bersamaan, ia tidak membiarkan dirinya termakan oleh hinaan dan ejekan mereka. Hatinya tidak menjadi pahit, tidak terpengaruh sehingga merasa dirinya hina. Oleh karena itulah Tuhan Yesus dapat mengucapkan doa pengampunan bagi semua orang yang menghina dan mengolok-olok dirinya. Pernahkah saudara dilecehkan? Dihina, direndahkan, dituduh, atau difitnah?
apa yang saudara lakukan saat itu terjadi kepada diri saudara? Apakah saudara memilih untuk hidup dalam kepahitan karena pelecehan yang saudara terima terus dipelihara di dalam hati? Atau inginkah saudara dibebaskan dari kepahitan hati dengan meneladani keteguhan Tuhan Yesus ketika ia dihina dan dilecehkan? Mulai dari jam 12 malam, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Segera seorang dari mereka datang. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kematian Yesus bukanlah akhir segalanya, melainkan justru merupakan sebuah awal yang baru.
Dalam Injil Matius diceritakan pada saat Kristus wafat, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjadi sangat takut ketika melihat apa yang terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Melalui kematian Kristus, kuasa maut telah dikalahkan. Ia tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Sekat pemisah antara Allah dan manusia juga telah runtuh. Relasi Allah dan kita yang semula jauh karena dosa, kini menjadi dekat. Maka marilah, jalanilah hidup ini dengan penuh rasa syukur, kesadaran, dan kegembiraan. Di dalam Kristus, kita tidak perlu takut akan apapun dan siapapun. Mari kita menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, setiap kami kembali memperingati kisah pengorbanan-Mu, hati kami berlimpah syukur. Kami berterima kasih untuk semua yang telah Engkau lakukan. Engkau memenangkan kami. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Engkau meneladankan kepada kami bahwa sejatinya kami pun bisa memilih untuk setia. Kami mau belajar untuk mengasihi diri kami sendiri, orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan kasih-Mu yang membebaskan. Dan sebentar lagi, kami akan kembali ke tempat masing-masing. Biarlah berkat-Mu mengiringi kami dalam peziarahan hidup kami selanjutnya. Siapkanlah kami juga untuk memperingati pengorbanan-Mu pada kebaktian Jumat Agung besok. Umat yang dikasihi Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah rela disalibkan demi kita, akan terus menjaga dan menguatkan kita, kini dan selamanya.